Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat berikutnya itu menjelaskan tentang kondisi mereka, hakikat mereka yang lain lagi, ya, yaitu hakikat sekelompok dari kaum munafikin, dari orang-orang Yahudi Bani Israel. Allah berfirman tentang kenifakan mereka atau kemunafikan mereka. Wa idza laqal ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, amanah, kami ini beriman juga pada Allah, pada Rasulnya, kepada hal-hal yang kalian beriman kepadanya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum 'inda rabbikum afala ta'qilun. Jika mereka berpisah dan mereka kumpul dengan kelompoknya lain, mereka bicaranya berbeda lagi, dan bahkan mereka itu para pembesar Yahudi yang munafikin menegur orang-orang Yahudi yang taat, yang jujur, yang mengimani kitab Taurat dengan sesungguhnya. Mereka menegur, kenapa kalian menceritakan kebenaran yang ada di Taurat? Nanti akan membahayakan kalian, begitu kisahnya. Ya. Wa yatadhu min al-ayati anna iman hadhil fi'atil munafiqah min al-yahud kana dha'ifan ila darajati annahum tasawwarullaha misal insanin 'adiyyin. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita paham dengan jelas bahwa iman sekelompok kaum Yahudi munafik ini sangat lemah sekali. Sampai-sampai pada tingkatan iman mereka itu menggambarkan bahwa Allah itu seperti manusia biasa. Wa dhannu annahum idza akhfaw syai'an 'anil muslimina fasayakhfa 'anillahi adhan. Mereka menduga, mereka menyangka bahwa apabila mereka menyembunyikan sesuatu dari kaum muslimin, maka Allah tidak akan mengetahui hal itu. Ini dugaan yang betapa menunjukkan kerendahan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika taqul ayatul taliyatu bi syarahatin. Oleh karena itu ayat berikutnya menjelaskan dengan ungkapan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan, dan apa yang kalian lakukan terus terang. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, terkadang iman seseorang itu walaupun tidak diucapkan dengan lisannya, tetapi lisanul halnya, kondisi dan keadaannya, tingkah lakunya itu menunjukkan kerendahan keimanannya, menunjukkan keyakinan bahwa Allah itu tidak melihat, ya. Seperti itu walaupun tidak diucapkan. Saking lemahnya iman seseorang. Misalnya ketika seseorang yang biasa berbuat maksiat dan berbuat kejahatan, ya. Terkadang seseorang karena saking lemahnya imannya sampai-sampai keyakinan kepada hukuman akhirat, pada sisa akhirat itu tertutupi, sehingga dia berbuat kejahatan di muka bumi ini, berbuat durhaka, berbuat kezaliman semena-mena, sewenang-wenang, dan tidak memikirkan sisa akhirat, bahkan tidak mengabaikan peringatan dari para ulama, dari para nabi. Itu menunjukkan bahwa iman di dalam hatinya sangat lemah sekali, sehingga dengan kejahatan dan kezaliman yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada Allah pada hari kiamat, pada hari akhirat, ya. Dan seakan-akan atau barangkali juga secara hakiki mereka berkeyakinan Allah tidak melihat, ya, Allah tidak mengetahui. Itu sangat rendah sekali. Terkadang tingkatan yang berikutnya, ya, ini sering terjadi pada kita juga barangkali. Di saat kita melakukan maksiat kepada Allah, na'udzubillah, ya, baik maksiat kecil maupun yang besar, atau berbuat kejahatan atau kezaliman ataupun berbuat kemunkaran dan fahsya, di situ keyakinan kita, iman kita bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah melihat, Allah mengetahui segala rahasia itu akan tertutupi, ya. Seakan-akan kita tidak meyakini Allah itu tidak melihat, Allah itu mengetahui pada kondisi kita melakukan maksiat.
Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa tidak beriman seseorang saat dia bermaksiat. Artinya imannya hilang ketika bermaksiat. Sampai pada tingkatan seperti itu. Ya, karena itu keimanan itu bisa naik bisa turun, dan pada kondisi naik harus tetap kita jaga dengan menjaga kebersihan hati kita. Senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu sangat sulit tentunya. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa keimanan seseorang pada kondisi tertentu ketika dia melakukan maksiat itu bisa sampai pada titik yang terendah, bahkan bisa terhapus. Artinya semakin besar maksiat yang dilakukan, maka bisa menghapus keimanan sampai bisa meningkat, naudzubillah, sampai ke titik murtad, ya. Dan itu semua bertahap tentunya. Jadi orang yang sampai murtad itu tidak mungkin langsung murtad, tapi bertahap berbuat maksiat. Maksiat yang dia lakukan semakin besar, makin tinggi, makin berat sampai ke titik imannya lemah, sampai ke titik lagi imannya terhapus, sampai ke titik lagi imannya hilang dan murtad. Itu bertahap. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat berikutnya yang perlu kita baca di sini adalah ayat yang ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan sebagian dari mereka, itu kaum Yahudi Bani Israel, ummiyuna, mereka ummi. Apa itu ummi? Nanti kita baca tafsirnya insyaallah. Yaitu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. La ya'lamun al-kitab, mereka tidak memahami isi Alkitab, tidak mengerti dan tidak memahami isi kitab Taurat mereka ummi. Illa amaniya, mereka hanya memiliki angan-angan belaka saja, memiliki harapan saja, tidak memiliki pengetahuan yang sharih, yang jelas, yang kuat. Wa inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga, hanya punya dugaan, ya, punya sangkaan, tidak punya keimanan, tidak punya ilmu pengetahuan. Fa wailul ladzina yaktumuna al-kitaba, maka celakalah, mendapat neraka wail orang yang menulis Alkitab bi aydihim, dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Allah, padahal tulisan mereka, ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka menjualnya dengan harga yang rendah. Wa wailul lahum, celakalah mereka, mimma katabat aydihim, dengan yang ditulis oleh tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksubun, dan celakalah yang mereka usahakan itu. Ya, tafsir kita akan baca pada rekaman yang berikutnya insyaallah.